di bawah penjajahan, maka mereka akan melaksanakan hukum rajam. Tapi apa? Baca pasal berikutnya. Mereka menyerahkan Yesus kepada Pilatus. Nih, Yesus diserahkan kepada Pilatus, pasal ke-27. Ketika hari mulai siang, semua imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Maka mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Nah, dibaca, ya, jadi yang menjatuhkan hukuman penyaliban itu adalah pemerintahan penjajahan. Pilatus makanya di dalam pengakuan iman Rasuli yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Gitu loh. Betul yang Gus Wapi katakan bahwa menurut hukum Yahudi nggak ada penyaliban, betul. Tapi masalahnya kan negara Israel pada waktu itu di bawah penjajahan. Sampai kayak negara kita waktu dijajah Belanda, hukum-hukum wilayah nggak ada, yang dipakai hukum Belanda. Gitu loh. Seperti itu. Makanya mereka tidak bisa main hakim sendiri. Karena ada pemerintah penjajah yang punya otoritas di situ. Nah, makanya kalau kita bicara Bible, kita bicara sejarah. Tapi kalau kita bicara Quran, kita bicara mimpi. Kita bicara mimpi dan hayalan. Contoh nih. 700 tahun setelah peristiwa, muncul Muhammad di Arab. Di Arab munculnya, bukan di Israel. Ngomong, sesungguhnya mereka tidak menyalibnya. Mereka tidak membunuhnya, tetapi yang diserupakan. Loh, masa sih pesan dari Allah setelah 700 tahun peristiwa ini tersembunyi, dipercayai oleh banyak orang. 700 tahun lamanya. Masa bikin jawaban hanya kayak begini? Seharusnya Allah itu memberikan jawaban yang tegas dan jelas. Yang disalib itu bukan Yesus, tapi namanya ini, peristiwanya begini, ceritanya begini. Itu baru maha tahu. Kalau begini namanya bukan maha tahu, maha ragu-ragu. Coba, menurut Al-Quran, siapa yang disalibkan menggantikan Isa? Siapa? Nggak jelas. Gimana sih? Melainkan yang diserupakan. Diserupakan gimana? Aduh, berat saudara-saudara. Aduh. Ya, silakan. Berat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ada dua pertanyaan yang belum tersentuh sama sekali oleh Mas Edis. Satu, apakah Mas Edis memiliki data yang lebih tua daripada Injil Basilides yang mengatakan bahwa Yesus tersalib? Ternyata tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Itu tidak terjawab, guys. Ya kalau cuma Bible saja yang ngomong, itu namanya kisah yang dibenarkan diri sendiri, saudara. Yang hebat itu, kalau ada sebuah kitab suci menarasikan sesuatu, didukung oleh kitab suci yang lain padahal beda agama. Wah, itu keren. Ada nggak yang lebih tua dari Injil Basilides? Yang menyalahkan tentang hal tersebut, yang membenarkan tentang sejarah tersebut? Nggak ada. Nggak ada punya data dia. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara. Mas Edis sudah membenarkan bahwa dalam Yahudi tidak ada hukum rajam. Dia selamat datang di kebenaran, saudara. Salib. Tidak ada hukum salib, ya. Dan katanya Mas Edis ini, karena itu kepemerintahan Romawi katanya. Coba kita baca ya. Makanya baca Bible itu sampai hatam, Mas Edis. Baca Bible itu sampai hatam. Kalau bisa nanti Ramadan, Mas Edis itu ikut sholat taraweh, setelah taraweh hataman Bible gitu loh. Ini ya, kita bacakan ya. Kenapa Yesus itu sebenarnya ingin disalib, ingin dibunuh? Alasannya kenapa? Coba kita lihat di dalam Yohanes 11, 45-43. Itu kan maksud bahwa Yesus ingin dibunuh. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi
ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus. Lalu imam-imam kepala, ini ya, imam-imam kepala Yahudi ini, ya, dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Wah, resah nih. Orang Yahudi resah karena Yesus banyak membuat mukjizat-mukjizat. Mereka melaporkan hal tersebut kepada Mahkamah Agung, saudara. Lalu Anda mengatakan itu tidak ada urusannya dengan Yahudi? Berarti Anda belum hatam membaca Bible. Lalu tidak ada tangan-tangan Yahudi? Oh, berarti Anda belum selesai membaca Bible. Ketika orang Yahudi resah karena Yesus banyak melakukan mukjizat, ingat, mukjizat itu untuk para nabi, bukan Tuhan, saudara. Tuhan tidak bermukjizat. Yang bermukjizat adalah nabi, rasul. Ini Yesus bermukjizat, orang Yahudi resah. Kemudian, apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Wah, resah nih, takut orang Yahudi. Kalau sampai orang-orang percaya sama Yesus, maka Roma akan merampas bangsa kita. Itu semua rencana Yahudi. Semuanya kaki tangan Yahudi, saudara. Kemudian, di sini, apabila kita biarkan dia, sudah ya. Tetapi, seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Bayangkan. Yang pertama kali mengusulkan pembunuhan tentang Yesus adalah orang Yahudi, saudara. Yahudi. Sampai ya, orang Yahudi bersekongkol dengan orang Farisi untuk ingin melanjutkan pembunuhan tersebut. Lalu Anda mengatakan ini tidak ada kaitannya sama Yahudi. Anda belum selesai membaca Bible Anda. Anda belum paham mengenai latar belakang pembunuhannya. Kenapa? Karena kalau kita baca nih ya, kalau kita lihat, karena orang-orang Yahudi sudah resah kepada Yesus, ya, lalu bersekongkol dengan orang Farisi maupun Saduki, maka di dalam Matius dikatakan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ini semua adalah rencana Yahudi dalam pembunuhan tersebut. Jadi lucu, ternyata ada penyalipan, sedangkan hukum Yahudi telah Anda benarkan, tidak pernah ada hukum salib dalam Yahudi. Gimana? Apakah berarti dia dirajam atau disalib? Mari dijawab, Mas Edis. Baik, kita tanggapi ya. Ya, jadi sayang sekali tidak disentuh oleh Gus Wafi ya, bagaimana statement Al-Quran ya, fitnah-fitnah yang diajukan Al-Quran, fitnah-fitnah kelas murahan tetapi dipercaya oleh umat. Tidak disenggol sama sekali. Padahal saya tadi tidak mengatakan bahwa rencana pembunuhan Yesus itu tidak dilakukan oleh orang Yahudi. Memang imam-imam kepala orang-orang Yahudi, maksudnya di situ merujuk kepada ahli-ahli agama ya, orang-orang Farisi ya, mereka yang merencanakan pembunuhan terhadap Yesus, betul. Tetapi apakah bisa mereka mengeksekusinya? Tidak bisa, karena mereka itu yang menjalankan pemerintah itu bukan mereka. Gimana sih Gus Wafi ini? Yang menjalankan roda pemerintahan, pengadilan dan lain sebagainya itu pemerintah penjajah. Makanya setelah mereka bermufakat, dibawalah ke Pilatus. Lalu mereka membawa saksi-saksi dusta dengan mengatakan bahwa Yesus ini seorang raja dan ingin melakukan pemberontakan. Tetapi walaupun begitu Yesus diam, dia tidak menjawab apa-apa. Bahkan Pilatus sendiri tidak menemukan kesalahan dalam diri Yesus. Makanya dia ambil air, cuci tangan dia. Aku tidak bersalah atas dosa orang ini. Serahkan kepada kalian, salibkan dia menurut kemauan kalian.
Itu. Jadi yang mengeksekusi itu para prajurit Romawi. Mana ada orang Yahudi bisa melaksanakan hukuman mati orang mereka dijajah, gimana sih? Contoh nih, negara kita kalau merdeka, yang melaksanakan hukuman siapa? Polisi, jaksa, hakim. Itu kalau merdeka. Tapi kalau lagi dijajah negara lain, nggak bisa. Yang menjalankan pemerintahan itu pemerintah penjajah. Gimana Gus Wapi ini nggak nyambung-nyambung juga? Nah, kenapa imam-imam kepala, orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka begitu tidak senangnya dengan Yesus? Pertama, ada banyak alasan. Pertama, mereka mengatakan bahwa Yesus meniadakan hari Sabat, ya kan? Terus sebenarnya bukan itu masalahnya. Masalahnya itu mereka itu takut kehilangan pengikut. Karena apa? Karena Yesus berbicara tidak seperti ahli-ahli agama dan orang-orang Farisi. Karena Yesus mengajar begitu berwibawa, banyak orang percaya kepadanya. Yesus melakukan mukjizat, perbuatan-perbuatan yang ajaib. Yesus mengkritik ahli-ahli agama, orang-orang Farisi yang kerjanya cuma duit. Itu yang dilakukan Yesus. Bagaimana mereka merombak bait Allah, bait tempat kudus menjadi tempat jualan, dijadikan bisnis semua sama ahli-ahli agama. Itu yang ingin dihajar, yang ingin dihapuskan oleh Yesus, ingin mengembalikan hukum itu. Makanya mereka marah, mereka tidak senang. Karena apa? Karena orang-orang ahli-ahli ulama, ahli-ahli Farisi, bisnis mereka, duit semua. Ya, mereka itu hamba uang semua. Para penjahat semua mereka itu. Nah, lalu karena mereka kan khawatir itu. Banyak narasi dalam Bible dikatakan, bagaimana ini pengikut kita ini? Mereka nanti kalau percaya semua kepada mereka gimana? Terus kalau mereka percaya kalau Yesus itu raja, terus dia mengadakan pemberontakan gimana? Khawatir mereka. Makanya dibaca dulu Gus Wapi, Injil itu dibaca dulu, baru terjun ke dunia diskusi. Sekarang gini aja dah, saya minta satu alasan. Coba, menurut Al-Quran, apa sebab musababnya Isa ingin disalibkan atau ingin dibunuh oleh orang-orang Yahudi? Tunjukkan ayatnya di dalam Al-Quran. Apa penyebabnya mereka ingin menyalibkan Isa? Ya kan? Nah, kemudian dikatakan mereka tidak berhasil membunuh Isa. Coba jelaskan menurut Al-Quran, siapa kalau begitu yang digantikan untuk menyalibkan Isa? Menurut Al-Quran, jangan menurut ini. Makanya kalian tidak percaya dengan Al-Quran. Kalian nggak percaya bahwa Quran itu lengkap, menjelaskan segala sesuatu. Katanya penyempurna. Masa sempurna tapi nggak bisa menjelaskan? Itu namanya bukan sempurna, tapi semprulna. Bukan sempurna namanya. Ketika Anda katakan Quran kitab sempurna, tapi Anda tidak mampu menjelaskan siapa yang disalibkan menggantikan Isa, ganti kata sempurna itu menjadi kitab yang semprulna. Ya, seperti itu. Coba fokus ke situ Gus Wapi. Yuk, silakan. Berat, saudara-saudara, berat. Ya, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya kira Mas Edis akan menampilkan sebuah data, guys. Ya. Dia selalu menuntut data, padahal dari awal ada beberapa data yang sudah saya ungkapkan, yang sudah saya tampilkan, ya. Data sudah saya tampilkan. Ternyata Mas Edis alasannya tetap saja. Data sudah ada di dalam kepalanya, makanya songgoknya sampai berwarna merah itu. Sudah panas datanya itu. Kenapa? Karena begini Mas Edis, ya. Kalau ngomong tanpa data itu susah. Itu kan tafsiran Anda itu. Itu penjelasan tafsir Anda itu. Sedangkan saya dari tadi membaca ayat. Ya, membaca tentang penulis-penulis terkenal dari kalangan kekristenan. Lengkap referensi saya. Referensi Anda mana? Ada di otak. Berarti Anda sedang memposisikan diri Anda sebagai penafsir berarti. Keren kali kan gitu. Padahal tidak punya jabatan apa-apa, tidak punya titel apa-apa. Lalu mengait-ngaitkan dengan siapa tadi itu? Gus Mendem lah. Apa siapa itu namanya itu pendebat dari India itu? Lupa saya namanya. Zakir Naik. Itu bukan ulama. Zakir Naik itu bukan ulama itu.
Itu bukan ulama. Ulama tidak seperti itu kelasnya, gitu loh. Ulama itu harus paham ilmu tafsir, ilmu hadis, kemudian ilmu balaghah, ilmu nahwu shorof. Itu bukan ulama. Jadi yang saya kutip adalah para profesor doktor, yang dia kutip adalah pikiran sendiri. Kan gitu. Ini perbandingan kita data ya. Lalu Anda mengatakan, kenapa sih Nabi Isa itu kok sampai mau dibunuh oleh orang-orang Yahudi? Bukan disalibkan ya. Karena ternyata Al-Quran menarasikan tidak disalib, tidak dibunuh. Semua, ini ya, ingat ya, semua para nabi yang diutus oleh Allah ketika menyampaikan tauhid agama Allah, maka semuanya akan dibunuh, akan dikejar oleh bangsa-bangsanya karena mereka tidak terima. Dan itu termaktub kok di dalam Bible. Bukan hanya Yesus kok yang ingin dibunuh, bahkan putra dari Zakaria yang bernama Yahya. Kalau kata kitab Anda Yohanes, apakah kemudian dia baik-baik saja? Ya, tidak dibunuh oleh Bani Israel. Bahkan kejadian Baal Peor yang tertulis dalam kitab Anda, semua nabi ya, semua nabi itu ketika menyampaikan sebuah mukjizat kebenaran, Nabi Musa yang dikejar Fir'aun akan dibunuh oleh Fir'aun. Sebab apa? Sebab menyatakan tauhid, ajaran Allah. Semuanya seperti itu. Ayatnya. Pertanyaan receh itu sebenarnya, pertanyaan receh. Makanya ketika Nabi Isa mengatakan, loh, kok mulai mutus-mutus omongan, ini sudah panas, ini berat ini ya, berat ini. Aduh, saya kalau ngomong itu sudah berat memang ya. Sudah mulai motong-motong omongan ini guys, sudah mulai tidak kondusif ini guys. Sabar mas, sabar, santai gitu loh. Makanya di dalam Al-Quran ya, Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, Nabi Isa menyampaikan tauhid. Ayatnya banyak di dalam Al-Quran. Nabi Isa mengajarkan, apakah engkau pernah mengaku bahwa dirimu Tuhan? Di dalam Al-Quran, oh tidak ya Allah, saya tidak pernah mengakui diri saya sebagai Tuhan. Nah, itu sudah ada semua. Ayatnya ada Mas Edis. Yang saya tanya dari tadi, data di luar Bible yang mendukung Anda mana Mas Edis? Sehingga para ulama ketika meneliti tentang penyalipan di dalam Quran ya, bukan di dalam Bible. Ini saya sampaikan datanya ya. Ini para ulama ketika menyampaikan ini ya tentang di dalam tafsir Mafatihul Ghaib, Imam Fakhruddin Ar-Razi melacak tentang pembunuhan Nabi Isa pada surah An-Nisa ayat 157. Nah, ini. Inna tawaturon nasoro yantahi ila aqwamin qalilin la yab'udu ittifaquhum alal kadhibi. Ternyata orang Nasrani sendiri tidak punya sanad tentang penyalipan tersebut. Mereka itu bisa jadi berbohong. Kenapa? Karena sampai detik ini, bahkan di dalam kitab-kitab Anda sendiri banyak tentang pembunuhan-pembunuhan yang gak masuk akal. Contoh ya, saya kasih pertanyaan Mas Edis ya. Saya tanya kepada Anda sekarang. Yudas itu yang benar pembunuhannya digantung atau tercerai-berai perutnya? Atau dia jatuh sendiri? Coba jelaskan kematian Yudas. Kenapa hilang cerita Yudas sebagian? Oke. Akhirnya menang kita poinnya. Setelah dari tadi kita babak belur terus dibikin penggemarnya si Gus Wadi. Ya, udah pusing dia. Oke. Baik, saya tanggapi ya. Sayang seribu sayang. Tadi Gus Wapi saya tanya, apa sih alasan bahwa Isa itu hendak dibunuh? Tapi jawabannya nggak ada dikutip dari ayat Quran. Ini bagaimana Gus Wapi? Masa jawabannya nggak ada di Quran? Jawabannya bahwa Musa dikejar-kejar Firaun, nabi-nabi memberitakan tauhid. Mana ayatnya? Ayatnya mana? Bahwa Isa ingin dibunuh oleh orang-orang Wahyudi karena ia ingin memberitakan tauhid. Mana? Kagak ada ayatnya.
Makanya ketika kita membaca Al-Quran, kita ini seperti membaca buku yang halamannya hilang-hilang. Iya. Ketika saya itu 1 bulan mengkatamkan Al-Quran pun lamanya 1 bulan. Dari Al-Fatihah sampai Anas. Waktu saya baca, tapi banyak kan Muslim kan kalau baca Bible, baca Quran nggak pernah baca Bible dulu, jadi nggak pernah tahu. Jadi lompat-lompat, ya kan? Yang ini tiba-tiba lompat ke sini, nggak teratur. Aninya ngacak gitu loh. Ngacak. Makanya begini, ketika ditanya, Muslim, apakah kamu percaya kitabmu adalah kitab yang sempurna? Iya, bahkan menjadi batu ujian. Masa kitab yang sempurna tidak mampu menjelaskan? Itu loh masalahnya. Sempurnanya di mana? Coba dong jelaskan pakai Al-Quran. Pakai karangan lagi, menurut ini, menurut tafsir ini, entah apalah diomongin Bu Swapi ini. Tafsir begini, mereka itu adalah berdusta begini. Loh, itu Al-Quran. Sangat disayangkan ya, wahai kaum muslimin, kalian percaya kepada orang yang cuman menebarkan fitnah seperti itu. Kenapa saya katakan menebarkan fitnah? Bahwa mereka ragu-ragu tentang siapa yang disalibkan. Yang ragu-ragu itu justru Al-Quran. Coba tanya sama Al-Quran. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Zalikal kitabu la raiba fihi. Tidak ada keraguan padanya. Tidak ada keraguan pada Al-Quran itu. Katanya Al-Quran. Tapi ketika Al-Quran ditanya, wahai Al-Quran Nur Karim, siapakah yang disalibkan menggantikan Isa? Nggak tahu, hanya saya. Berarti kau tanya saya, ini gimana ini? Kitab yang menjelaskan segala sesuatu kok nggak tahu? Di mana kesempurnaannya? Gitu loh. Nah, kemudian tadi Gus Wapi bilang saya nggak pakai data. Saya pakai data Gus Wapi. Misalnya di dalam Matius 7 ayat 29. Kenapa kita tidak buka-buka lagi Karena nggak ada waktu. Kita kan cuma dikasih 5 menit. Makanya saya pakai waktu. Nih, misalnya nih. Matius 7 ayat 29 nih ya. Sebelum 29 kita baca dulu 28-nya nih. Nih ya, nih. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataannya, ini takjublah orang-orang banyak itu mendengar perkataannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Jadi orang-orang itu lari mereka dari pemuka agama mereka, lari ke Yesus. Karena apa? Karena Yesus ini beda ini. Nah, dan mereka sudah mengakui bahwa Mesias sudah datang. Nah, ketika Mesias sudah datang, kelimpungan orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat dan para pemuka agama. Tapi namanya rakyat biasa ya, ikut-ikutan. Ya, terkadang kemarin mereka gini, tapi setelah dihasut oleh imam-imam kepala, ya, dan mereka jadi ikut-ikut ke sana. Sama itu keadaannya di Indonesia juga begitu. Gitu loh. Nah, sekarang Gus Wapi, tolong ya, fokus ke pertanyaan saya ini. Kenapa sih Al-Quran tiba-tiba mengatakan bahwa dia tidak disalib, dia tidak dibunuh? Lalu siapa dong yang disalibkan itu siapa? Coba ngomong dulu siapa? Pakai Al-Quran. Ketika kalau ada umat muslim yang sanggup menjelaskan menurut Al-Quran siapa yang disalibkan, saya lompat dari Monas. Masa Anda mengkoreksi sesuatu tapi Anda nggak ngasih jawaban? Ngoreksi. Presiden pertama bukan Soekarno, terus siapa? Pokoknya bukan Soekarno. Ini apa-apaan? Terima kasih. Apa-apaan kayak begini? Silakan. Mengoreksi tapi nggak ngasih jawaban. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dia sudah jatuh pada logical fallacy, teman-teman ya. Pengalaman pribadi lalu dikaitkan kepada sebuah penelitian yang telah benar. Itu namanya logical fallacy, Mas. Jadi beberapa pemikiran dalam berdiskusi, saya ajari ya cara berdiskusi. Anda kan tak pernah belajar filsafat kan ya?
termasuk logical fallacy, ya, pemikiran yang salah adalah ketika pengalaman pribadi Anda kaitkan dengan penelitian yang sudah benar. Dari tadi, Anda tidak pernah menyentuh penelitian dari Injil Basilides, dari beberapa ayat yang saya sampaikan, tidak ada. Hanya framingan. Ketika saya menanyakan data, Anda mengatakan, oh, data saya ini kan waktunya hanya 5 menit. Padahal, saya juga punya waktu 5 menit, tapi saya bisa menampilkan data. Kan begitu? Itu sebuah alasan. Kalau Anda menggunakan Matius tadi, justru menguatkan pendapat saya bahwa ternyata urusan penyalipan yang ada dalam kitab Anda itu semuanya rencana ahli-ahli Taurat, jedar. Itu ahli-ahli Taurat itu. Kalau Roma, contoh sampai tadi mengatakan, itu kan kepemerintahannya dipegang Romawi. Loh, tapi pemikiran untuk dibunuh itu dari Sanhedrin, gimana sih? Romawi itu cuek. Isa mau ngaku Tuhan kek, nah Yesus mau ngaku anak Allah kek, cuek. Adakah ayat tentang Romawi yang menyangkal kemujizatannya? Adakah tentang Romawi yang ikut-ikut urusan ketika keagamaan Nabi Isa disampaikan? Tidak ada. Karena gak ada urusannya. Romawi gak ada urusannya. Semua yang merencanakan dan yang mengatakan untuk dibunuh adalah dari Sanhedrin, dari ahli-ahli Taurat, gitu loh. Lalu Anda mengaitkan di Indonesia, kan yang eksekusi kan polisi. Lah, yang eksekusi polisi tapi disuruh bosnya seumpama. Ya berarti pembunuhnya adalah bosnya yang utama. Polisi kena juga tapi hukumannya lebih ringan. Karena ada yang nyuruh gitu loh. Masa hukum seperti ini aja Anda tidak paham gitu loh. Berarti benarlah kata Quran bahwa ketika orang Yahudi itu ingin membunuh Nabi Isa memang rencana mereka. Nah, pertanyaan saya nggak dijawab sama Mas Edis, guys. Saya heran. Coba berikan saya penjelasan bahwa Yudas itu diulangi 2 kali tentang tema pembunuhannya. Kita akan ketemu nanti bahwa yang terbunuh adalah Yudas, bukan Yesus. Coba Anda jelaskan dulu kepada saya, pakai Bible ya. Sama-sama pakai kitab suci ya. Ya. Kan Anda kan menuduh saya, oh katanya Yudas beginilah. Coba jelaskan, kenapa Yudas dinarasikan matinya itu berbeda? Di 2 kitab ini berbeda. Ada yang bilang digantung lah, ada yang bilang tercerai-berai lah, gitu. Kalau jawaban saya, sudah saya katakan, contoh sampai buka di dalam surah Al-Ma'idah misalnya. Tentang Yesus, tentang Nabi Isa. Al-Ma'idah ayat ke-72. Wa qala al-Masihu ya bani Israel u'budullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Wahai bani Israel, ya, wahai bani Israel, Al-Maidah 72, sembahlah Allah saja. Dia adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Barang siapa yang syirik kepadanya, maka Allah haramkan dia surga dan Allah halalkan dan Allah masukkan dia ke neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Maka tak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Ketika Nabi Isa berdakwah seperti itu, orang Yahudi menolak dia karena dia tidak bertitel Al-Masih, tidak terima dengan titel Al-Masihnya. Jelas ada ayatnya. Sehingga dalam Maryam ayat 36, Nabi Isa mengatakan, wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratum mustaqim. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, inilah jalan yang lurus. Maryam 36. Nah, ketika berdakwah seperti ini, membaca Quran itu pakai asbabun nuzul, saudara. Bukan kayak Bible hanya terjemahan lalu Anda bisa menafsiri kemana-mana. Saya dikatakan ikut menurut inilah, menurut itu. Loh, menurut dari saya adalah sekelas profesor. Menurut dari saya adalah sekelas ulama. Anda dari tadi, semua pemikiran Anda asli murni dari diri Anda pribadi. Anda siapa? Profesor kah? Bukan. Pelajar kah? Bukan. Lulus STT kah? Enggak juga. Kalau STT Sekolah Tinggi Teologi, mungkin Mas Edis bukan. Sekolah Tinggi Trinitas, kan begitu. Entah kalau Mas Edisnya tidak percaya Trinitas. Coba jelaskan pertanyaan saya, kenapa kenapa Yudas dinarasikan matinya berbeda dalam 2 kitab suci? Jawab. Jawab ya. Baik. Saya jawab ya. Saya jawab. Iya, jadi apa sih logical fallacy? Logical fallacy itu kan kesalahan berpikir. Nah, kesalahan berpikir itu ada macam-macam. Dibedakan
bedakan menjadi macam-macam. Jadi jangan ngajarin saya soal yang begitu, Gus Wapi. Iya kan? Nah, salah satu logical fallacy itu adalah melakukan strawman argumen. Apa itu strawman argumen? Menyerang lawan, padahal lawan itu tidak mengimani sesuatu yang Anda serang itu. Ya ini lucu. Ibarat kata gini, ya kan? Ada pohon pisang nih, ada pohon pisang. Wah, ini Gus Wapi nih. Udah saya hajar dia kan, udah saya hajar Gus Wapi. Loh, itu pohon pisang, bukan Gus Wapinya. Nah, Anda melakukan serangan terhadap kekristenan tentang sesuatu yang tidak diimani kekristenan. Anda bilang bahwasanya kami orang Kristen tidak percaya bahwa penyaliban itu adalah rencana dari orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Betul. Kenapa Anda mengatakan kami tidak mengimani itu? Kami mengimani itu, bahwa penyaliban itu adalah rencana dari maksudnya penghukuman mati itu adalah rencana mereka. Nih, saya bacakan ayatnya, saya bacakan. Makanya kalau pakai data, dia kan maunya tuh baca-baca begini. Saya kan udah di kepala sebenarnya. Masalahnya Anda ini mau balik-balik lagi. Waktu kita nggak cukup. Nih, misalnya ya. Kita dari Yohanes ya, Yohanes 18. Saya bacakan. Saya bacakan di sini. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya, tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seseorang bagimu. Lihat nih, pemerintahan kan yang menahan, yang memenjarakan orang itu pemerintah penjajah. Nih, maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Mereka berteriak pula, jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Ke-19-nya. Ya, ke-19-nya. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang untuk menyesah dia. Prajurit mengenyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Dan sambil maju ke depan mereka berkata, salam, hai Raja orang Yahudi. Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, lihatlah, aku membawa dia keluar kepadamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lalu Yesus keluar dan seterusnya. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu dan seterusnya. Ini kalau Anda baca, waktunya nggak sempat ini. Kalau mau baca, ini panjang sekali. Makanya baca dulu, baru naik ke sini. Masalahnya Anda nggak baca dulu gitu loh. Intinya begini. Ahli-ahli Taurat, mahkamah agama Yahudi menyerahkan Yesus kepada Pilatus untuk dijatuhi hukuman mati karena mereka tidak punya kuasa untuk menghukum mati seseorang. Yang ada mereka nanti ditangkap sama pemerintah penjajah, main hakim sendiri. Memang orang-orang Yahudi, orang-orang Pilatus dan orang-orang Romawi, mereka nggak peduli itu, ya kan? Mau apa urusan-urusan agama mereka nggak peduli itu, ya kan? Nah, yang dikhawatirkan oleh Pilatus dan mereka adalah pemberontakan. Itu loh. Karena terjadi kegaduhan ini, gaduh. Nah, makanya dituruti. Makanya Pilatus cuci tangan. Saya nggak punya ini ya atas orang ini. Tapi saya serahkan kepada kamu. Akhirnya disalibkan oleh prajurit-prajurit Romawi. Nah, sekarang saya kembali ke kamu ini, Gus. Ya, saya kembali. Jangan kok lari ke Yudas, orang kita bahas Yesus kok gimana sih? Gini loh, Gus. Coba gini, coba. Quran bilang, ini ada kitab nih, ya kan? Ada omongan, bukan dari Israel, ya kan? Bukan dari tempat peristiwa kejadian waktu peristiwa itu terjadi. Jauh setelah itu, 700 tahun kemudian ngomong Isa berkata, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sejak kapan Isa itu berbahasa Arab? Sembahlah Allah dan Tuhanku Tuhanmu. Sejak kapan Isa mempromosikan Tuhannya orang Quraisy? Gitu loh. Makanya saya bilang, sungguh malang kalian ini percaya kepada kitab yang datang 700 tahun setelah peristiwa. Gitu loh. Sama ngomong gini, Soekarno dulu berkata bahwa jadikanlah orang Arab itu pemimpin, katanya. Dari mana fitnah semua itu? Isi kitab Gus Wapi itu semuanya fitnah. Gitu loh. Makanya tolong
tunjukkan kepada saya, menurut kitab Anda, siapa yang digantikan menyalibkan Isa? Gitu, silakan, yuk. Silakan. Dari tadi nggak ada jawaban ini.